Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 sampai ke 6, agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar tentang penyebab seseorang itu ingin melakukan bunuh diri. Mari kita belajar. Mungkin kita tidak tahu alasan seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ini 11 kemungkinan penyebab bunuh diri yang umum terjadi. Prestasi cemerlang, gelar bergengsi, tak lantas menjadi tameng pelindung dari luka batin. Kasus bunuh diri seorang mahasiswa dokter spesialis di Universitas Diponegoro menjadi bukti nyata bahwa di balik wajah ceria seorang mahasiswa tersimpan beragam tekanan dan masalah yang tak terduga. Kepergian yang tragis hanya beberapa hari menjelang hari pencegahan bunuh diri sedunia menjadi alarm bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental generasi muda. Tanggal 10 September setiap tahunnya dunia memperingati hari pencegahan bunuh diri sedunia atau World Suicide Prevention Days. Peringatan ini sudah dimulai sejak tahun 2003 setelah Organisasi Kesehatan Dunia menganggap bahwa bunuh diri adalah isu yang sangat serius untuk ditangani bersama. Memang akhir-akhir ini kasus bunuh diri semakin meningkat. Menurut WHO, setiap tahunnya lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri. Sementara berdasarkan data Pusat Informatika Kriminal Nasional Pusiknas Kepolisian RI, terdapat 287 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang 1 Januari sampai 15 Maret 2024. Sulit untuk membayangkan apa yang menjadi penyebab bunuh diri pada seseorang. Namun alasan seseorang memutuskan untuk bunuh diri mungkin sangat bervariasi dan kompleks, yang mana menurutnya sudah tidak bisa tertahankan. Berikut beberapa alasan. 1. Depresi. Salah satu alasan karena orang bunuh diri adalah depresi. Seseorang merasakan sakit emosional yang parah, kehilangan harapan. Yang kedua, gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan kondisi seseorang yang memiliki perubahan suasana hati yang ekstrim, yang menyampaikan bahwa gangguan bipolar sangat mungkin memiliki potensi untuk bunuh diri. Kemudian yang ketiga adalah gangguan makan. Gangguan makan atau eating disorder juga bisa menjadi alasan orang melakukan bunuh diri. Seseorang yang mengidap anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan dapat meningkatkan perilaku untuk bunuh diri. Yang keempat adalah schizophrenia. Sebuah studi yang dilakukan The Journal of American Medical Association Psychiatry menyatakan bahwa penderita schizophrenia usia 18 sampai 34 tahun memiliki resiko bunuh diri yang tinggi. Gangguan mental ini membuat seseorang kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Hal tersebut membuat mereka sulit untuk berpikir jernih, memiliki respon emosional yang normal, bertindak secara normal dalam situasi tertentu. Yang kelima, stres traumatis. Seseorang yang memiliki pengalaman traumatis seperti pelecehan seksual hingga trauma perang memiliki resiko lebih besar untuk bunuh diri. Bahkan hal ini bisa terjadi bertahun-tahun setelah mengalami trauma. Keenam, penggunaan zat dan impulsif. Penggunaan narkoba dan alkohol yang dapat meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Hal itu disebabkan karena seseorang menjadi impulsif dan cenderung bertindak spontan. Pengidap depresi dan gangguan psikologis lainnya memiliki risiko tinggi untuk menggunakan zat narkotika menjadi kecanduan alkohol. 7. Takut kehilangan. Mengalami kehilangan atau takut akan kehilangan seseorang bisa membuat seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kondisi ini bisa terjadi dalam kaitannya dengan hal akademik, perundungan, bullying, hukum, masalah keuangan, pekerjaan, hubungan asmara, hingga status sosial. Selain itu, tidak diterima oleh teman atau keluarga karena mengungkapkan orientasi seksual juga bisa memicu rasa kehilangan dan keinginan untuk bunuh diri. Kedelapan, putus asa. Saat seseorang merasa kehilangan semua harapan dan tidak mampu untuk mengubahnya, hal-hal baik dalam hidup akan terlupakan. Keinginan untuk bunuh diri pun sudah mulai muncul. Orang lain mungkin merasa bahwa masih ada harapan untuk menjalani dan menikmati hidup. Akan tetapi orang yang mengalami depresi mungkin merasa begitu pesimistis dan sangat putus asa. 9. Mengalami penyakit kronis. Pasien yang mengalami penyakit kronis beresiko punya pemikiran untuk bunuh diri lebih tinggi. Dampak dari sakit kronis ini tentu mengakibatkan pengidapnya merasa stres bahkan depresi karena sakit yang dialaminya tak kunjung sembuh.
Ketika itu terjadi, perlahan harapan keyakinan diri yang dimiliki individu untuk pulih akan mungkin harapan lainnya di masa mendatang pun perlahan akan memudar, ungkap Ikhlas Bella Persada, Master Psikologi. Terlebih lagi jika ia merasa tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya saat kondisi itu terjadi, resiko pemikiran bunuh diri meningkat. 10. Isolasi sosial. Seseorang bisa terisolasi secara sosial karena berbagai hal. Beberapa kemungkinan kehilangan teman, pasangan secara fisik, mental, gangguan kecemasan sosial, pensiun, atau pindah ke lingkungan baru. Selain itu, isolasi sosial juga dapat terjadi karena memiliki rasa rendah diri. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi kesepian sehingga memicu timbul perasaan ingin bunuh diri. Ke-11, membutuhkan bantuan. Terkadang seseorang ingin mencoba mengakhiri hidupnya bukan karena benar-benar ingin mati, akan tetapi tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan. Percobaan bunuh diri sebenarnya bukanlah hal untuk mencari perhatian, tetapi bisa menjadi tanda minta pertolongan. Seseorang yang pernah gagal saat mencoba bunuh diri memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk mencoba mengakhiri hidupnya kembali. Bahkan percobaan kedua mungkin akan jauh lebih mematikan. Waduh, bacanya aja serem. Dengan demikian sahabat Podcast M116, bila kita terus menjadi orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah tantangan, hidup ini sebuah problem, hidup ini sebuah masalah, biar kita terus diberikan kemampuan, keterampilan menghadapi setiap problem yang ada, situasi yang tidak diharapkan yang bisa menimpa setiap orang. Dan ingatlah bahwa ada satu pribadi, yaitu Allah, yang berkata, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menjadi penopangmu, aku akan menjadi penghibur. Setiap yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan berikan damai." Bila makin dekat dengan Tuhan, percaya di dalam Tuhan kita tidak akan jadi pohon kering, tapi menjadi pohon yang seperti ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Shalom, salam podcast M116.